Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La jarama anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun inna allaha la yuhibbul mustakbirin. Wa qala alaihi salatu wassalam bainama rajulun yajurru izarahu minal khuyala khusifa bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamati amma ba'du. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang semoga selalu diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat sempas, serta nikmat semangat. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seiring makin pesatnya kemajuan teknologi yang memudahkan kita untuk mengais dan mencari rezeki, dan semakin bervariatifnya pernak-pernik perhiasan dan kemewahan dunia, seiring itu pula lahirlah manusia-manusia kaya baru yang alih-alih ia bersyukur pada Allah Sang Maha Pemberi, justru ia congkak dan juga menyombongkan diri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Padahal teman-teman sekalian, sombong merupakan sifat inti dan karakter dasar daripada iblis laknatullah alaih. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama, kesombongan juga merupakan sebab daripada kekufuran serta kutukan dan laknat dari Allah. Lihatlah firman Allah dalam surat Shad dari 71 hingga ke 77. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan penciptaannya dan kutiupkan ruh kepadanya, maka hendaklah kamu tersungkur bersujud untuk sujud penghormatan, yaitu kepada Adam alaihissalam. Seluruh malaikat pun menuruti perintah Allah karena sebuah syariat, kecuali iblis. Ia congkak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk orang atau makhluk-makhluk yang kafir. Sombong menyebabkan kekufuran. Kemudian di ayat 75-nya, wahai iblis, apakah yang menghalangimu daripada bersujud memberikan penghormatan, yang merupakan ini adalah syariat dan perintahku yang telah kuciptakan kepada makhluk yang kuciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya wahai Allah. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan Adam dari tanah. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu dari surga, sesungguhnya engkau terkutuk. Sombong menyebabkan kutukan. Kemudian di ayat 78-nya, ya, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan sungguh bagimu laknatku hingga hari pembalasan terjadi. Yang kedua, teman-teman sekalian, kesombongan itu dapat mengunci mata hati kita sehingga terhalang daripada hidayah. Dalam surat Al-Mu'min ayat 35, orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat kami, memperdebatkan syariat Allah, perintah dan larangan Allah tanpa alasan, tanpa hujjah, tanpa argumen, amat besarlah kemurkaan Allah bagi mereka serta kemurkaan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah kunci mati hati mereka yang sombong itu dan juga suka bertindak sewenang-wenang. Sombongan menyebabkan terkuncinya hati. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 146, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri dari ayatku, ya. Di atas muka bumi mereka bertindak sombong semena-mena. Mereka jika melihat ayat-ayatku, mereka tidak beriman kepadanya, dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya, tidak mau mengkaji Al-Quran, tidak mau mengikuti hidayah. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, buru-buru mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya. Lihat bagaimana karakter orang sombong. Lebih suka jalan kesesatan, teman-teman. Selain mata hatinya telah terkunci dan dikunci oleh Allah akibat kesombongan mereka. Yang ketiga, teman-teman sekalian, di dalam surat An-Nahl jelas Allah menerangkan bahwa Allah tidak sama sekali menyukai, artinya Allah benci terhadap orang-orang yang mustakbir, menyombongkan diri. Tidak diragukan lagi bahwa Allah sesungguhnya amat mengetahui apa yang mereka sembunyikan, apalagi yang mereka
tampakkan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Allah benci orang yang sombong. Kemudian teman-teman, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 2620 dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah, di dalam hadis ini ada sabda Rasulullah sekaligus firman Allah. Artinya hadis ini merupakan semi qudsi. Rasulullah bersabda, "Al-'izzu izaruhu wal kibriya uridauhu." Keagungan itu hanyalah milik Allah karena ia adalah kainnya Allah, sedangkan kesombongan itu adalah selendangnya Allah. Faman yunazi'uni adzabtu. Barang siapa yang mencoba mengambil kesombongan dan keagungan salah satu darinya, aku akan mengadabnya. Jadi jelas kesombongan menyebabkan selain kebencian Allah juga azab daripada Allah. Yang kedua, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dengan nomor hadis 4090 dari sahabat yang mulia Abu Hurairah juga, di mana ini Rasulullah menyampaikan firman Allah dalam hadisnya, "Al-kibriya uridai wal 'azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma qadaftuhu finnar." Kata Allah dalam sabda Rasulullah ini, kesombongan adalah selendangku dan keagungan merupakan kainku. Barang siapa yang mencoba memakainya salah satu dari keduanya, maka akan aku lemparkan ia ke neraka. Kesombongan merupakan penyebab kita dilemparkan, naudzubillah, ke dalam neraka jahanam. Kemudian juga Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dengan nomor hadis 2088 dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar, Rasulullah mengisahkan, tentu kisah Rasulullah adalah hakikat, sesuatu yang real dan benar terjadi. Bainama rajulun yajurru izarahu minal khuyala. Ada dulu orang yang berjalan dengan menyeret-nyeret pakaiannya dalam keadaan sombong. Khusifa bihi, Allah langsung tenggelamkan. Fahuwa yatajaljal, dia akan terprosok terus. Yatajaljal artinya masuk dengan benturan-benturan suara keras ke dalam bumi hingga hari kiamat. Lihat, hukumannya kontan. Itu di umat terdahulu atau zaman terdahulu. Kalau zaman kita, kalau ditahan karena adanya risalah Nabi Muhammad dan risalahnya, tentu nanti di akhirat akan lebih dahsyat lagi. Naudzubillah teman-teman sekalian. Nah, kemudian yang menjadi poin kita dan menjadi judul kita adalah bahwa orang yang sombong nanti akan digiring, dimasukkan ke dalam sebuah penjara yang bernama Baulas. Sebelumnya kita bacakan firman Allah. Dan Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Dan sebuah hadis yang dikatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, bahwasannya yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsaladzar dzar. Orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi dahulu kala, di kehidupannya dulu di dunia, Allah akan kumpulkan mereka di padang mahsyar seperti semut yang paling kecil. Udah semut yang paling kecil pula. Bentuknya tetap manusia. Fi suwarir rijal yaksyahumudzullu min kulli makan. Mereka akan diliputi kehinaan dari berbagai penjuru tempat. Bagaimana tidak, mereka kecil sendiri sedangkan miliaran manusia dalam keadaan normalnya, fisiknya. Dia terinjak-injak, naudzubillah. Yusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma Baulas. Ini poin kita. Selain mereka hina karena terinjak-injak, mereka pun akan digiring ke sebuah penjara di neraka jahanam yang disebut dengan Baulas atau Bulas. Dua cara membacanya, Baulas dan Bulas. Penjara di neraka jahanam, isinya api tentunya. Mereka dikuasai oleh api. Ta'luhum narul anyar, biangnya api, narul anyar. Yusqauna min usarati ahlin nar tinatal khobal. Mereka akan diberi minum ya dengan keringat nanah dan keringat dan nanah daripada penduduk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, teman-teman sekalian, semoga Allah mencabut rasa sedikit pun sombong dari hati kita agar kita terhindar dari semua yang tadi telah kita paparkan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.